Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan mata kuliah psikologi industri tentang ruang lingkup psikologi. Karena kemarin kita sudah mendengarkan dari presentasi kelompok 1 tentang sejarah psikologi, maka saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan ruang lingkup psikologi. Nama saya adalah Muhammad Al-Buhair, NIM 142217040 dan Sihono 142217075. Oke, masuk dalam materi. Psikologi yaitu dari bahasa Yunani psiki yang artinya adalah jiwa dan logos artinya adalah kata. Dalam artian bebas, psikologi tidak mempelajari tentang jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai proses perilaku dan proses-proses mental. Psikologi merupakan salah satu bagian dari ilmu perilaku atau ilmu sosial. Berikut adalah beberapa jenis ilmu psikologi secara tematis maupun terapan. Berikut adalah jenis ilmu psikologi secara tematis maupun terapan. Dapat dirinci menjadi berikut. 1. Psikologi sosial atau sosial psikologi, yang intinya ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu sebagai fungsi dari rangsangan sosial. Menurut Shaw dan Ostanso 1973, individu dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa unit analisis dan psikologi sosial adalah individu. Dari jenis ilmu psikologi sendiri sebenarnya masih banyak. Di sini kurang lebih ada 14, tapi yang kita jadi pokok bahasan kali ini adalah penerapan psikologi industri yang akan kita bahas. Nah, yang dimaksud psikologi industri dan organisasi atau industrial and organisasi psikologi merupakan penerapan dari prinsip-prinsip psikologi industri dan pertambangan. Psikologi tersebut didefinisikan menurut kapan, di mana ia dipraktikkan, bukan menurut pernyataan atau prinsip-prinsip tertentu. Dalam kajian ini terdapat 3 bidang kajian psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, psikologi personalia, lebih menekankan pembuatan keputusan mengenai seleksi personalia, pelatihan, promosi, transfer pekerjaan, cuti, pemutusan hubungan kerja, kompensasi, dan sebagainya. Ini menurut Atkinson 1993, T23, Landy 2000, 479. Kemudian masuk ke psikologi industri atau sosial klinis, yang menurut Landy ialah penyesuaian timbal balik antara orang-orang dan lingkungannya. Dalam hal ini setiap pekerja diteliti tentang kemampuan menyesuaikan diri, motivasi, kepuasan, kinerja, kecenderungan untuk tetap bekerja di perusahaan, dan tingkat absensi. Seperti yang dalam pertemuan pertama telah kita bahas, juga telah disinggung oleh Pak Heri, bahwa untuk memperoleh kecocokan apa yang diharapkan perusahaan dan yang diharapkan si pelamar kerja ini dapat konekkan. Jadi nantinya bisa motivasi, kepuasan, kinerja untuk tetap bekerja
Itu dapat terlihat hasilnya di sini. Kemudian berlanjut psikologi sumber daya manusia atau rekayasa manusia. Psikologi ini menggunakan asumsi berkebalikan dari psikologi personalia. Walaupun masalahnya yakni bagaimana mencocokkan individu dengan pekerjaannya. Akan tetapi psikologi sumber daya manusia sebagai konstanta atau faktor tetap, sedangkan lingkungan sebagai faktor variabel atau yang berubah. Oke, saya lanjutkan untuk selanjutnya adalah tokoh-tokoh psikologi. Nah, di sini ada banyak sekali tokoh-tokoh dari psikologi. Di antaranya ada William Ward, Ivan Pavlov, Emil Kraepelin, dan banyak lagi. Emil Kraepelin ini adalah salah satu penemu metode yang biasanya dipakai untuk di rumah sakit jiwa. Emil Kraepelin adalah psikiatris yang mempelajari gambaran dan klasifikasi penyakit-penyakit kejiwaan. Jadi teman-teman mungkin ada yang rencana mau ke sana, nah itu adalah metode dari Emil Kraepelin mungkin seperti itu. Nah, ini banyak sekali, ada 17 kalau nggak salah. Nah, kita bahas di nomor 4-nya yaitu Sigmund Freud. Nah, Freud ini menerbitkan sebuah buku yang menjadi tonggak lahirnya aliran psikologi psikoanalisa. Beberapa komponen teori Freud ya yang sangat terkenal adalah satu, the Oedipal complex, di mana anak menjadi tertarik pada ibunya dan mencoba mengidentifikasi diri seperti sang ayahnya demi mendapatkan perhatian dari ibunya. Jadi the Oedipal complex ini caper lah kira-kira, cari perhatian. Nah, seperti itu. Kedua adalah konsep ide, ego, dan superego. Ini nanti kita bahas. Dan yang ketiga adalah mekanisme pertahanan diri, ego defense mechanism. Ya. Istilah psikoanalisa yang dikemukakan Freud sebenarnya memiliki beberapa makna, yaitu satu, sebagai sebuah teori kepribadian dan psikopatologi. Dua, sebuah metode terapi untuk gangguan-gangguan kepribadian. Tiga, suatu teknik untuk menginvestasi pikiran dan perasaan-perasaan individu yang tidak disadari oleh individu itu sendiri. Jadi itu teori yang sangat terkenal dari Sigmund Freud. Oke. Ini ada 17 tokoh-tokoh dari psikologi. Selanjutnya adalah pendekatan dan metode penelitian psikologi. Pendekatan secara rinci Atkinson dan Hilgert 1996-7-14 membagi psikologi atas 5 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan neurobiologis. Nah, neurobiologis ini merupakan pendekatan yang kajiannya menitik beratkan pada pembahasan struktur otak manusia. Beberapa penemuan mutakhir telah menunjukkan dengan jelas bahwa ada hubungan yang erat antara aktivitas otak dengan perilaku dan pengalaman. Yang kedua adalah pendekatan perilaku. Merupakan pendekatan dengan cara mengamati perilaku manusia, bukan mengamati kegiatan-kegiatan bagian tubuh dalam manusia. Itu adalah pendekatan perilaku. Yang ketiga adalah pendekatan kognitif. Pendekatan ini bertolak dari suatu asumsi bahwa sebagai manusia tidak sekedar menerima rangsangan pasif. Otak manusia secara aktif mengolah informasi yang diterima dan mengubahnya dalam bentuk serta kategori pengetahuan baru. Nah, selanjutnya adalah pendekatan psikioanalitik. Nah, dasar pemikiran ini, pendekatan ini bahwa sebagian besar perilaku manusia adalah dari proses yang tidak disadari. Perilaku manusia adalah tidak disadari, itu adalah pendekatan psikioanalitik. Selanjutnya adalah pendekatan fenomenologi. Nah, pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada pengalaman subjektif individu. Pada ahli psikologi
fenomenologi di pihak lain lebih menitik beratkan pengertian mengenai kehidupan bagian dalam dan pengertian mengenai pengalaman individu daripada pengalaman teori atau peramalan perilaku. Teori ini lebih ke pengalaman individu daripada pengalaman teori. Oke. Selanjutnya kita masuk ke metode. Metode-metode psikologi berkembang dalam metode sebagai berikut. Ada metode eksperimen. Metode ini dilakukan baik di dalam maupun di luar laboratorium. Metode ini lebih banyak digunakan untuk menyelidiki besar pengaruh dari suatu penelitian yang diuji cobakan. Kemudian yang kedua yaitu metode pengamatan, observasi. Metode ini secara langsung mengamati terhadap sesuatu yang diteliti, baik perilaku binatang maupun manusia. Yang ketiga, metode survei. Metode ini menggunakan kuesioner atau wawancara dalam ukuran sampel besar untuk mengetahui informasi seperti pendapat politik, pilihan para konsumen, dan sebagainya. Biasanya kalau untuk mendapatkan rating di suatu badan usaha atau perusahaan biasanya mengadakan kuesioner tingkat kepuasan, kinerja, ataupun yang lain. Jadi nanti dari setiap individu bisa mengisi kuesioner yang telah ditentukan. Yang kemudian metode tes. Metode tes ini digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan seperti minat, bakat, sikap maupun tes prestasi belajar. Biasanya ini dilakukan sebelum penerimaan karyawan baru. Di sini akan dilakukan tes yang akan menentukan nantinya untuk kecocokan yang dibutuhkan perusahaan maupun yang dimiliki oleh pekerja itu sendiri. Yang kelima yaitu metode riwayat kasus. Metode penelaahan riwayat hidup secara ilmiah dikenal sebagai riwayat kasus. Merupakan sumber data yang penting bagi para ahli psikologi dalam mempelajari setiap individu. Nah, seperti kita kalau ke dokter ini biasanya ditanya, sakit apa Pak, Bu? Punya riwayat apa Pak, Bu? Nantinya yang akan menentukan dokter ini yang akan menentukan apakah ada kaitannya penyakit yang sekarang dengan penyakit yang dahulu. Kira-kira seperti itu. Kemudian sejarah mazhab psikologi. Selanjutnya adalah mazhab psikologi. Nah, di sini ada beberapa mazhab psikologi. Di antaranya adalah psikologi eksperimental dan klasik. Nah, sebentar, mending dekatin. Bantek masih mas. Oh, iki jalan ya mas. Mau aku jalan enggak ya? Berikut ialah konsep psikologi. Konsep yang dikembangkan dalam ilmu psikologi seperti 1. Motivasi, 2. Konsep diri, 3. Sikap, 4. Persepsi, 5. Frustasi, 6. Sugesti, 7. Prestasi, 8. Crowding, 8. Imitasi, dan yang 9 adalah kesadaran. Di sini kita ambil beberapa saja yang sekiranya
eh, berkaitan dengan penerapan psikologi industri dan organisasi. Yang pertama ialah motivasi. Nah, apa yang dimaksud motivasi? Motivasi di sini adalah suatu keadaan dan ketegangan individu yang membangkitkan dan memelihara serta mengarahkan tingkah laku yang mendorong menuju pada suatu tujuan atau goal untuk mencapai suatu kebutuhan. Nah, peranan ini menurut Miglen, seseorang dianggap memiliki motivasi itu akan berprestasi. Jika ia memiliki keinginan untuk berkarya, berprestasi, maka ia beranggapan lebih baik dari karya orang lain. Dan yang selanjutnya untuk konsep selanjutnya yang akan kita bahas lebih lanjut adalah konsep yang ke-6, sugesti dan prestasi. Oke. Kita langsung ke sugesti. Nanti mungkin teman-teman bisa baca sebelumnya ya, untuk mempersingkat waktu juga. Mungkin nanti bisa diskusinya lebih agak lama. Oke, untuk kita ke frustasi dulu. Untuk frustasi ini, konsep frustasi setidaknya menunjukkan pada dua pengertian berikut, yaitu pertama adalah frustasi menunjuk pada terhalangnya tercapainya tujuan yang diharapkan pada saat tertentu dalam rangkaian perilaku. Frustasi sebagai reaksi emosional internal yang disebabkan oleh suatu penghalang. Nah, dari dua definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa frustasi merupakan suatu reaksi emosional yang disebabkan oleh gagal atau terhalangnya pencapaian tujuan yang diharapkan. Nah, frustasi ini sebagai contoh seperti ini. Ketika teman-teman mau berambisi untuk mencapai sebuah tujuan, mungkin mau naik jabatan atau apa. Nah, ketika tujuan itu tidak tercapai atau ada halangan saat proses tersebut, nah di situ pikiran teman-teman pasti akan drop. Nah, itulah yang dinamakan frustasi. Nah, konsep psikologi selanjutnya yaitu sugesti. Sugesti merupakan bagian dari bentuk interaksi sosial yang menerima dengan mudah pengaruh orang lain tanpa diseleksi dengan pemikiran yang kritis, tanpa penggunaan kekuatan fisik atau paksaan. Namun tidak berarti bahwa sugesti semata-mata dari pengaruh eksternal saja, karena sugesti secara luas merupakan pengaruh psikis yang berasal dari orang lain maupun diri sendiri, atau autosugesti bisa muncul dalam diri kita sendiri. Nah, di bawah ini seseorang dapat dengan mudah menerima sugesti yang terjadi karena berbagai hal. Ada 3 hal, yaitu mengalami hambatan dalam daya pikir karena seorang mengalami disosiasi dan terpecah belah pemikirannya, karena adanya dukungan mayoritas yang dapat mempengaruhi perubahan opininya sendiri, prinsip dan pendapat dari individu. Nah, contohnya kita di Indonesia ini ada master, kita tahu Romy Rafael. Nah, Master Romy Rafael sering sekali memasukkan sugesti-sugesti pada media, pada manusia yang di depannya, untuk supaya mengikuti apa yang master katakan. Jadi itu biasa dinamakan yang terkenal sih biasa dinamakan hipnotis ya, hipnotis. Jadi itu sebenarnya adalah sugesti yang masuk pada manusia, sehingga manusia itu enggan untuk berkata tidak, pasti iya aja. Jadi seperti itu. Dan dalam organisasi juga sangat sering seperti ini. Ketika kita rapat atau membahas dalam suatu masalah apapun, ketika mayoritas teman-teman kita yang mengatakan bahwa iya, sebenarnya dalam hati kita itu mau mengatakan tidak, tapi kita tidak bisa mengatakan tidak tersebut. Nah, itu kita tersugesti pada lingkungan sekitar, seperti itu. Silakan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah prestasi.
prestasi ini merupakan pencapaian atau hasil yang telah dicapai. Nah, ini untuk mencapai prestasi tentunya kita harus mempunyai kecakapan, keahlian, dan tugas-tugas akademis maupun non akademis. Nah, nanti intinya dalam pemahaman psikologi industri ini untuk memperoleh tingkat keakuratan antara penerimaan ataupun penempatan. Nah, ini nantinya dapat dilihat dari hasil-hasil yang telah kita sebutkan di atas, melakukan tes, melakukan segala macam tadi, itu nanti akan mendapatkan apa yang kita mau ya. Jadi prestasi-prestasi apa yang bisa dicapai untuk kedepannya. Oke, yang selanjutnya adalah crowding atau kerumunan massa. Nah, merupakan suatu kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama walaupun mungkin tidak saling mengenal, dengan emosi-emosi yang mudah bangkit dan tidak kritis. Ini mungkin yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Oke. Nah, dalam sebuah organisasi pasti kita menuju dengan menyatukan visi dan misi yang sama. Nah, mungkin seperti itu yang dimaksud. Nah, kita kalau sudah punya visi dan misi yang sama, maka kita dengan tidak sadar akan terdorong motivasi untuk bergerak, untuk bangkit. Seperti itu. Mudah dibangkitkan emosi-emosinya. Oke, selanjutnya ada imitasi. Nanti kita langsung aja ke poin yang ke-10, yaitu kesadaran. Nah, dalam konsep ini memiliki inti merujuk pada suatu kondisi kontinum, di mana kita mampu merasakan, berpikir, dan membuat persepsi. Kesadaran pun sangat dipengaruhi oleh sudut pandang individual. Kita mungkin dapat mengatakan bahwa aspek-aspek subjektif kesadaran itu berada di luar penjelasan sistem ilmu pengetahuan yang didasari pemahaman bersama. Nah, di dalam konsep psikologi dan organisasi ini memang perlu penyatuan pemikiran yang sama untuk mendapatkan seperti yang dibahas Mas Fatkul di atas, bahwa untuk mencapai visi-visi memang harus individu harus mempunyai kesadaran penuh bahwa untuk mencapai itu diperlukan kerjasama tim. Jadi organisasi bisa jalan jika individunya sadar akan pentingnya dirinya untuk tim, untuk organisasi. Oke. Akhir ada kesimpulan dan rujukannya. Kesimpulannya dari materi ruang lingkup ini, salah satunya adalah psikologi diperlukan terutama untuk memahami bagaimana peranan serta keterkaitan setiap aliran maupun tokoh-tokoh psikologi dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan psikologi yang masih terus berkembang hingga saat ini. Secara garis besar, sejarah perkembangan psikologi yang akan diulas dibagi menjadi dua, yaitu masa sebelum dan masa sudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Nah, kita materi ini merujuk pada beberapa buku, diantaranya adalah Supar dan Dandang, ya, Dadang. Ini ilmu sosial, pengantar ilmu sosial, dan juga buku Landasan Pendidikan dan juga Psikologi Pendidikan di Bandung. Dan saya juga merujuk pada beberapa website yang ada di bawah ini. Oke.
Terima kasih, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya